Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026, perkenalkan, nama saya Muhammad Bahaudin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540111362 pada hari ini, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2026, kami akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Negeri Karangsari 02. Kami akan mengajar kelas 5 dengan materi Ketika Bumi Berhenti Berputar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan Akaila, Keisha Nabila, Muhammad Alif, Salim, Nuri Syifa, Rafa Aryan, Rafiq Dafa. Oke anak-anak, kalian keluarkan materinya, paketnya ya. Capaian pembelajaran ini untuk bab 2 yaitu bab 7 ya. Kalau semester 2 itu kan kemarin kita sudah bab 1 tentang apa? Tentang damai dalam kebersamaan. Nah, kemarin kan tentang hidup damai dalam kebersamaan. Sekarang kita sudah menginjak
Halaman berapa tadi? Ketika kehidupan telah berhenti. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajaran kita yakni satu, meyakini adanya hari akhir dengan benar. Dua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri, mengawasi diri sendiri gitu ya, sebagai bentuk keimanan pada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada hari akhir dengan benar. Dan yang keempat, menceritakan perjalanan peristiwa dari hari akhir yang benar. Terus nomor 5, menjelaskan makna kalimat sarjid dengan benar. Dan yang kelima, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar, serta membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar ya. Agar supaya kita lebih mendalami untuk pemahaman ini kan kita kan seperti ya. Kita akan melihat tayangan video berikut ini. Oke, langsung saja kita akan melihat materi tentang ketika bumi berhenti berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak baik-baik ya. Kita tadi sudah menyaksikan gambaran planet dan tata surya. Semua teratur dan berputar pada porosnya, bukan? Bagaimana jika planet-planet tersebut termasuk bumi berhenti berputar? Nah, judul video kali ini merupakan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini ya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Nah anak-anak, tadi kita sudah menyimak video tentang bencana-bencana yang sering terjadi di sekitar kita. Tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dari bencana-bencana tersebut. Bukan hanya nyawa, rumah, gedung, dan lingkungan sekitar pun menjadi hancur. Bencana-bencana tersebut merupakan kiamat kecil bagi manusia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas 5 hal, yaitu makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, periode hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah hari kiamat. Yang pertama akan kita bahas adalah makna hari akhir atau hari kiamat. Ya, anak-anak,
Hari akhir atau bisa disebut hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Atau bisa diartikan juga hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati termasuk manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan hidup setelahnya. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selain itu, kita juga harus beriman karena telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat adalah sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Az-Zalzalah. Sedangkan kiamat kubro artinya adalah kiamat besar, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Contohnya adalah bumi dan planet yang saling bertabrakan, berguncang dahsyat, dan seluruh makhluk di muka bumi mati. Nah, setelah membahas macam-macam hari kiamat, kita akan masuk ke periode yang terjadi setelah hari kiamat. Periode-periode ini bisa disebut juga nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah hari kiamat tiba, manusia akan dibangkitkan kembali. Nah, periode ini disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Ini terdapat dalam Quran Surat 58 ayat 6. Kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut Yaumul Hasyr atau hari berkumpul di padang mahsyar, terdapat dalam Quran Surat 18 ayat 47. Di padang mahsyar ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Manusia akan menerima buku catatan amal baik dan buruk. Seluruh amalannya itu akan dihitung. Di sini disebut Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Terdapat dalam Quran Surat 84 ayat 8. Nah, setelah dihitung dan disaksikan oleh seluruh anggota tubuhnya, amalan itu akan ditimbang. Mana yang lebih berat, amalan kebaikan atau keburukan? Di sini disebut periode Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Terdapat dalam Quran Surat 21 ayat 47. Dan pada akhirnya Allah akan membalas perbuatan di dunia ini. Ini disebut Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Terdapat dalam Quran Surat 40 ayat 17. Jika timbangan amal kebaikan lebih berat, syurga telah menantinya. Tapi jika amalan keburukan lebih berat, maka neraka telah menantinya. Nah, itulah adik-adik periode masa yang terjadi setelah hari kiamat terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana gunung yang akan meletus, sebelum terjadinya peristiwa itu akan terlihat tanda-tandanya, seperti terjadi gemuruh, binatang-binatang liar turun, dan lain sebagainya. Begitu juga hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu tanda yang kecil dan tanda yang besar. Yang pertama kita akan bahas dulu tanda-tanda kecil hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Kemudian yang selanjutnya, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Selanjutnya, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kemudian banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba
bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian selanjutnya, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Nah, itu adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanda kiamat besar. Ini terdapat dalam sebuah hadis yang cukup banyak tanda-tandanya. Kita akan simak hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut munculnya kabut, munculnya dajjal, munculnya ad-dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian 3 gerhana yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan tanda yang paling dekat dengan hari kiamat adalah ditiupkannya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini sekaligus penanda hari kiamat kubro akan dimulai. Nah, itulah adik-adik tanda-tanda hari kiamat. Sekarang yang terakhir kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang terakhir, trompet sangkakala. Terus dabah itu muncul semuanya, terus dibentak itu api dan lain-lain kan. Tiba-tiba memang seperti itu katanya itu ya. Kalau di riwayat yang lain itu bumi itu tiba-tiba gelap selama berapa bulan? Iya, Berapa hari gitu? 40 hari, 40 malam. tidak bisa, ya ada. Nah, ibarat itu kayak wis bumi itu malam terus. Itu loh. Terus tiba-tiba ada matahari muncul dari barat. Setelah itu trompet sangkakala berbunyi. Langsung kiamat mulai guys. Saking kagetnya koyo ngono rek. Saking dahsyatnya kiamat, idza zulzilati al-zilzalaha, terus al-qari'ah man-qari'ah itu kan ya. Ibarat gunung itu seperti kapas yang melayang, bertabrakan. Sampeyan bisa mengimajinasikan ya. Moro-moro wis gunung itu wis metu teko bumi, terus mau tabrak. Suara langsung menggelegar. Sampai katanya kalau ada orang yang hamil mendengar gemuruh suara hari kiamat itu langsung melahirkan, dan anak yang dilahirkan itu langsung berubah, langsung putih rambutnya, saking kagetnya. Ya itulah sekedar kita mengimajinasikan bagaimana kiamat itu terjadi. Terusnya kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah adik-adik, ada beberapa hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, dengan menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membiasakan diri dengan akhlakul karimah atau akhlak terpuji, seperti bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, dengan kita yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Kemudian yang keempat,
Dengan menyadari bahwa hanya keridhaan Allah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, maka kita akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang selanjutnya, kita akan selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Agar apa? Agar tidak terjadi kiamat sugro atau hancurnya alam lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir, kita tidak akan menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Nah, itulah adik-adik video tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah kita melihat video tersebut, maka Pak Baha akan memberikan tugas bagi kalian ya. Kalian tak kasih satu-satu per kelompok. Tadi kan sudah ada dimasuk materi banyak. Ada tanda-tanda hari kiamat, makna hari kiamat, periode kiamat, dan hikmah hari kiamat. Kalian presentasikan nanti setelah ditulis materinya, kalian presentasikan di depan kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kelompok 5 yang anggotanya bernama Nuri Diri Adik Raka. Saya akan menceritakan tanda-tanda kiamat atau hari akhir. Tanda-tanda kecil. Pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Kedua, makian malam terang-terangan. Ketiga, banyak nabi dan rasul. Tanda-tanda kiamat besar, munculnya dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok yang lain. Ayo Fatil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu yang siap belaka tanpa Tuhan dan Musa. Termasuk dalam iman kepada hari akhir akan menghadirkan hikmah yang lain, membuat jiwa tentram, meningkatkan ketakwaan dan lebih biasa dalam soleh, menanamkan kesabaran dalam kebenaran, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, lapang dada dan ikhlas dan ketakwaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan anggotanya bernama saya, Dimas, dan saya. Saya akan menjelaskan tentang apa kiamat, peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat disebut pada hukum iman kelima. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini perwakilan dari kelompok akan menjelaskan tentang. Ayo jangan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang periode hari kiamat. Periode yang pertama yaitu hari kebangkitan. Yang kedua hari berkumpul di padang jenazah. Yang ketiga yaitu hari kehidupan. Yang ketiga yaitu hari yang
berpetualang tentang mengenai hari akhir ya. Per kelompok nanti maju ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita mulai pertualangannya. Mulai bermain. Kelompok 1 sini. Ayo. Siapa yang menciptakan langit, bumi dan seluruh alam semesta? Siapa? B. Ya wes. Terus. Masya Allah benar. Soal berikutnya. Kelompok 2. Disebut apa ini? Perputaran bumi yang teratur mengelilingi matahari disebut ayo cepat rotasi. Revolusinya. Nah, berikutnya. Ayo kelompok 3. Keteraturan alam semesta merupakan bukti apa? Kelompok 4. Ayo cepat. Manakah yang merupakan tanda kebesaran Allah? Ayo kelompok terakhir 5. Kebesaran Allah loh ya. Ya kasih. Anak bersyukur. Poin iman 5 tambah 5. Skor terdapat 100. Level berikutnya. Nah, itulah adik-adik tanda-tanda hari kiamat. Level berikutnya ya. Buka ini. Sekarang kelompok yang ini. Gantian nih, lo buka apa? Iki, saya iki. Jika bumi berputar, berhenti berputar, apa yang terjadi dengan siang dan malam? Terus. Apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak ada pergantian siang dan malam? Terus 3. Mengapa kita harus bersyukur atas perputaran bumi? Terus siapa yang mengatur? Masya Allah benar. Apa hikmah dari pergantian siang dan malam? Berapa itu poinnya? Dapat 100. Ya, datang berikutnya. Sekarang, astagfirullah. Kesana. Ya Allah. Ayo, sing apa lagi? Bapak 2. Dimas iki. Kene Mas. Barang mana ini? Ya betul kan? Nah, berikutnya ya. Nah, kayak gini. Terus kunci saat melihat bencana alam adalah Bibit. ya. Sekarang kelompok kira gini. Level berikutnya. Ada pertama. Siti melihat sampah di taman. Bagaimana sikap yang mencerminkan iman? Bagaimana cara bersyukur atas nikmat udara segar? Ya. Ketika malam tiba, kita sebaiknya apa artinya tawakal?
Ya, oke anak-anak. Kita bisa ada kesimpulan untuk materi bab kali ini. Yang pertama itu kiamat ada berapa? 1. Yang kedua? Contoh kiamat sugro. Ya. Terus kalau kiamat kubro, nah itu termasuk apa? Tanda-tanda apa contohnya? Tanda-tanda. Terus dalil surat apa mengenai yang membahas tentang hari kiamat? Ya, itu saja ya. Ya, alhamdulillah materi kali ini sudah rampung ya. Kurang lebihnya jika ada ajaran Pak Bahak yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.